Nah, gimana nih kabar teman-teman sekalian? Semoga kalian semua masih tetap sehat ya dan tetap semangat menjalani WFH maupun sekolah online-nya. Nah, kali ini buat kalian yang udah ngikutin live kita dari awal pasti tahu dong, kali ini adalah live Instagram kita yang ketiga. Sebelum itu, untuk mengawali live kali ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Nah, sebelumnya, perkenalkan nama aku Ida Yukari Prabayanti, biasa dipanggil Dayu. Jadi kali ini aku berkesempatan untuk menemani kalian dalam live Instagram yang ketiga, serangkaian acara menyambut khas oleh PMR Wira Semasa Singaraja dan juga KS PAN Geraha Janung Abirama. Nah, buat kalian yang masih lupa tema khas kita, aku ingetin lagi ya. Jadi tema khas 2020 yaitu Global Solidarity, Shared Responsibility. Nah, untuk live kali ini tentunya tidak kalah menarik loh sama live-live sebelumnya. Kali ini kita akan membahas tentang kesehatan reproduksi. Kali ini Dayu nggak sendirian karena saat ini sudah ada Dr. Asti Wulandari sebagai narasumber kita saat ini. Halo Dr. Asti, boleh disapa dulu dong teman-teman yang lagi menyaksikan live kita kali ini. Halo, selamat sore. Sore. Ya, sore Dayu dan adik-adik PMR Semansa Singaraja sekalian. Semoga hari ini adik-adik dalam keadaan sehat walaupun kita di tengah pandemi seperti ini. Iya, semoga Kak. Oke. Nah, gini Kak, sebelum kita lanjut ke inti live kita kali ini, izinkan Dayu untuk membacakan CV dari Kak Asti terlebih dahulu karena kita tahu tak kenal maka tak sayang. Oke, lanjut ya. Dayu akan membacakan CV dari Dr. Asti. Jadi, nama lengkap yaitu Putu Asti Wulandari, profesi dokter umum, tempat tanggal lahir Kalianget 5 Juni 1992, status sudah menikah, kontak alamat Jalan Kusuma Dharma Gang Raja Wali, Tukar Bungga Singaraja, email putuastiwulandari@gmail.com atau apanhongsi@gmail.com. Nah, untuk kontak WA atau WhatsApp 081 337 417 dan 792. Pendidikan dan organisasi di Universitas Udayana yaitu Fakultas Kedokteran, program studi pendidikan dokter angkatan 2010, lulus tahun 2016 dari SMA Negeri 1 Singaraja, khususnya angkatan 2007, dan di SMA Kak Asti pernah menjabat sebagai Ketua PMR Wira Semansa Singaraja periode 2008-2009. Kemudian pernah tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia Cabang Buleleng sebagai Wakil Sekretaris periode 2019-2022. Untuk pengalaman kerja, yaitu yang pertama dokter jaga UGD di RSU Kertausada Singaraja tahun 2017-2019. Lebih rincinya yaitu bekerja sama dengan tim dalam menangani berbagai kasus emergensi maupun non-emergensi, kemudian sebagai on-call service bagi pasien asing. Yang selanjutnya yaitu pernah menjadi manajer pelayanan pasien atau case manager di RSU Kertausada Singaraja periode Desember 2019 sampai dengan sekarang, khususnya yaitu dalam menjembatani komunikasi antara pasien serta keluarganya dengan para profesional pemberi asuhan dan pihak rumah sakit. Kemudian yang ketiga, verifikator internal komite Kesmix di RSU Kertausada Singaraja periode Agustus 2020 sampai sekarang. Khususnya yaitu terlibat dalam verifikasi klaim BPJS rumah sakit. Dan yang terakhir yaitu menjadi Kepala Bidang Pelayanan Medis di Klinik Utama Surya Medica Tangguwisya periode Juli 2020 sampai dengan sekarang. Nah, itu dia CV dari Dr. Asti. Mungkin buat teman-teman nanti yang mau kontak personal ke Asti, boleh ya Kak? Misal mau tanya-tanya kedokteran atau kesehatan, boleh kan? Bisa banget, bisa.
Nah, sebelum kita lanjut ke sesi Q&A, Dayu mau ngingetin buat teman-teman yang menyaksikan live ini, jangan lupa untuk mengisi link absen dan juga door prize yang sudah tertera di link bio Instagram @pmrwirasemansa.sgr. Karena tentunya kalian bisa berkesempatan untuk mendapatkan door prize di akhir sesi ini. Selain itu, Dayu juga mengingatkan ini bukan akhir dari sesi Instagram kita karena masih ada satu part lagi 2 minggu ke depan. Oke, lanjut. Sebelum kita masuk ke sesi Q&A, boleh nih Kak Asti bincang-bincang dulu mungkin tentang kedokteran atau tentang kesehatan. Dipersilakan untuk Kak Asti. Oke, sebelumnya apa suara saya udah terdengar ya? Sudah ya? Sudah, oke. Saya bisa share screen mungkin? Oh, boleh, dipersilakan Kak. Boleh ya? Oke. Oh, tidak bisa. Disable ternyata. Oh, tunggu dulu. Sebentar di setting. Oke, sebentar ya. Udah pause aja dah. Udah silakan. Sudah disilakan Kak Asti. Oke. Iya, jadi mungkin beberapa minggu yang lalu Dayu sempat menghubungi Kak Asti dan meminta kakak untuk bergabung bersama teman-teman dalam sesi sharing di IG Live. Jadi kakak kebagiannya membahas tentang kesehatan reproduksi. Jadi sedikit aja mungkin kakak akan membagikan beberapa yang bisa rangkum ya bagi teman-teman semua. Oke. Jadi ini adik-adik ya, kakak panggilnya adik-adik. Jadi berapa sih umur kalian biasanya? Umurnya sekarang, angkatannya? Rata-rata 17 tahun mungkin Kak. Rata-rata 17 tahun ya? Oke, jadi menurut WHO, adik-adik sekarang ini masih berada di fase remaja. Jadi fase remaja itu peralihan antara anak-anak menuju ke dewasa. Jadi umurnya kira-kira antara 10 sampai 19 tahun. Jadi teman-teman sekarang berada di fase remaja. Nah, apa saja yang terjadi di fase remaja? Jadi banyak hal dan di sini terjadi pertumbuhan dan perkembangan pesat dari fisik kita, psikologis kita, kemudian intelektual kita. Jadi adik-adik sekalian mengalami perjalanan perkembangan dari yang mulanya fisiknya masih anak-anak, mengalami perkembangan-perkembangan yang nantinya akan menjadi fisik, psikologis, dan intelektual seperti halnya orang dewasa. Nah, jadi beberapa karakteristiknya yang pertama itu cenderung berani mengambil risiko, kemudian memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar, menyukai petualangan, menyukai tantangan. Nah, teman-teman semua masuk ke PMR, kakak yakin pasti karena menyukai petualangan, menyukai tantangan, dan juga kecintaan terhadap kemanusiaan, seperti itu. Kemudian dari segi fisik pasti akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan, termasuk organ reproduksi. Jadi ada tanda-tanda seks primer dan sekunder. Misalnya pada perempuan terjadi menstruasi, pada laki-laki terjadi mimpi basah, kemudian juga ada tanda-tanda seksual yang lain, pembesaran payudara, atau banyaklah yang adik-adik sendiri bisa mengamati apa terjadi perubahan apa di dalam diri adik-adik seperti itu. Nah, adanya perubahan fisik, psikologis, kemudian intelektual yang terjadi pada tubuh adik-adik sendiri, itu tentunya harus kita jaga dan lindungi seperti itu. Bagaimana kita bisa berkembang menjadi
orang dewasa yang sehat dan juga bertanggung jawab. Nah, jadi kesehatan reproduksi itu sendiri adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh. Jadi tidak hanya semata-mata bebas dari penyakit di organ reproduksi seperti itu, tidak cacat, tidak hanya seperti itu, tapi menyeluruh. Jadi secara fisik, mental, dan sosial itu sehat, dan serta proses reproduksinya itu juga sehat seperti itu. Nah, apa yang perlu kita lakukan yaitu dan tujuan kenapa kita harus menjaga kesehatan reproduksi adalah mencegah dan melindungi kita dari perilaku seksual berisiko. Jadi apa aja? Mungkin Dayu bisa dibantu teman-temannya terkait perilaku seksual berisiko. Contohnya? Mungkin contohnya seks bebas gitu Kak ya. Misalnya kita melakukan hubungan seksual tanpa pengaman seperti kondom gitu. Ya, benar sekali ya. Jadi kita mencegah dan melindungi diri kita sendiri, teman-teman kita dari perilaku seksual berisiko, bergonta-ganti pasangan, kekerasan seksual seperti itu. Kemudian mencegah terjadinya infeksi menular seksual yang mungkin teman-teman di SMA sekarang yang paling kenal adalah HIV/AIDS seperti itu. Dan juga mencegah kehamilan berisiko pada remaja. Karena kehamilan pada remaja itu banyak sekali banyak sekali yang perlu dipersiapkan seperti itu, dari fisik, mental, finansial, kemudian juga karena tubuh belum sempurna sebagai seorang wanita, belum sempurna perkembangannya, juga akan mempengaruhi perkembangan bayi yang dikandungnya seperti itu. Jadi bagaimana kita memahami kesehatan reproduksi agar tercegah dari kehamilan yang berisiko, terutama pada remaja. Dan juga tujuannya adalah mempersiapkan bagaimana kita semua menjalani kehidupan reproduksi yang sehat dan bertanggung jawab, agar nantinya bisa menikah dan menjadi orang tua pada usia yang matang, seperti itu. Nah, apa saja yang perlu kita lakukan? Yang pertama itu tentunya menjaga kebersihan organ reproduksi, memakai contohnya ini, menjaga kebersihannya, membilasnya dengan air yang bersih, mengeringkannya dengan handuk atau handuk yang bersih dan kering, kemudian dengan tisu, dan juga tidak memakai zat-zat yang berbahaya di organ reproduksi kita. Kemudian yang kedua, menghindari perilaku seksual berisiko seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, dan menghindari perilaku berisiko lainnya. Penyalahgunaan obat, alkohol, merokok, kemudian penyimpangan gizi, itu beberapa hal yang juga akan mempengaruhi kesehatan reproduksi kita. Misalnya merokok bagi laki-laki dapat menyebabkan impotensi seperti itu. Kemudian bagi perempuan akan menyebabkan gangguan pada ovarium. Dan juga yang ketiga, bijaksana dalam menerima informasi terkait kesehatan reproduksi. Jadi dengan pesatnya laju teknologi, mungkin pas zaman saya dengan zaman adik-adik sekarang jauh berbeda untuk mengakses berbagai informasi. Jadi untuk adik-adik sekarang bijaksana dalam menerima informasi. Pastikan dulu apakah itu hoax atau bukan. Jadi sharing dengan orang-orang yang bisa dipercaya seperti itu. Kemudian peduli terhadap kesehatan diri. Kita adalah pemilik badan kita sendiri dan kita bertanggung jawab atas kesehatan kita sendiri. Bagaimana kita bisa menjaga tubuh kita dengan makan makanan bergizi, olahraga, terlibat dalam hal-hal yang positif seperti itu. Dan secara tidak langsung itu akan mempengaruhi kesehatan organ reproduksi kita. Dan yang paling kakak tekankan adalah bertanggung jawab.
bagaimana kita bisa bertanggung jawab dengan segala pilihan kita. Kita pikirkan dengan matang-matang apa yang akan kita lakukan, jadi agar kita tidak salah melangkah, seperti itu. Ya, jadi untuk teman-teman sekarang, ini ada quote yang kakak ambil di internet, yaitu masa remaja menentukan masa depan. Ya, masa remaja kita menentukan masa depanmu. Memang tidak 100%, tapi kalau kita isi dengan kegiatan yang positif, kemudian menjaga kesehatan, dalam hal ini menjaga kesehatan reproduksi kita, biasanya ke depannya kita akan menjadi orang dewasa yang positif, seperti itu. Oke. Ya, dari kakak sih sedikit aja share-nya ke adik-adik. Ya, terima kasih banyak Kak Asti, bagus sekali ya Kak Dr. Asti sudah mempersiapkan materi untuk kita. Semoga teman-teman yang menyaksikan bisa teredukasi dari Dr. Asti. Nah, kita lanjut aja nih Kak ya ke sesi Q&A karena teman-teman dari kemarin sudah drop question di question box kita. Sudah ada beberapa pertanyaan nih, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama, yaitu dari username Instagram atas nama Sucitra_Ananda. Jadi pertanyaannya itu, halo Kak, mau nanya hal dasar nih, sebenarnya apa sih itu kesehatan reproduksi? Nah, mungkin ini udah dijawab tadi ya Kak ya. Bisa dijelasin sedikit lagi mungkin Kak untuk Sucitra? Iya, halo Sucitra, mungkin ini kan Q&A-nya sebelum kita live ya, seperti itu ya. Oke, jadi ya seperti yang kakak bilang tadi, kesehatan reproduksi ya tidak hanya semata-mata tentang fisik dari organ reproduksi saja, tapi dia memandang secara utuh gimana organ reproduksi itu bisa berfungsi baik secara fisik, secara sosial, dan juga dari psikis kita juga seperti itu. Jadi utuh sekali. Gitu. Oke, jadi itu ya jawaban untuk Sucitra_Ananda. Kita lanjut Kak ke pertanyaan yang kedua, yaitu dari Eriza.Priyanka07. Jadi pertanyaannya itu, halo Kak, saya mau bertanya apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi. Nah, mungkin tips gitu Kak dari kakak, tips sederhana untuk menjaga kesehatan reproduksi. Iya. Dari siapa? Pertanyaannya Eriza Priyanka. Oke, dari Risa. Ya, tips sederhana untuk menjaga kesehatan reproduksi, terutama bagi usia remaja seperti adik-adik. Yang pertama selalu jaga kebersihannya, karena adik-adik kan mobilitasnya tinggi. Apalagi misalnya pada saat sebelum pandemi itu kan, kalau anak semansa pasti sekolah, pulang sebentar, balik lagi ke sekolah, seperti itu. Yang perlu adik-adik perhatikan adalah menjaga kebersihan dari organ reproduksi itu. Gimana caranya? Ya basuh dengan air yang bersih, kemudian ganti pakaian dalam minimal 2 kali dalam sehari gitu. Jangan yang pagi dipakai sampai nanti malam terus dipakai atau malah besoknya ganti lagi baru diganti, seperti itu jangan. Jadi diganti secara teratur itu untuk menjaga kebersihannya. Kemudian juga bagi adik-adik perempuan yang menstruasi, ingat untuk rutin mengganti pembalut. Sehari 2-3 kali lah diganti pembalutnya, seperti itu. Ada lagi sih untuk memastikan bagian organ reproduksi, bagian alat kelamin kita itu tetap kering lah istilahnya, jangan terlalu lembab seperti itu. Kalau misalnya adik-adik udah merasa nggak nyaman, langsung ganti seperti itu. Jangan dibiarkan untuk merasa tidak nyaman. Dan tips terakhir, karena kakak pasti mengerti, adik-adik berada di usia remaja, sudah mulai mengenal pacaran, sudah mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis, seperti itu, tetap menjaga diri sendiri, bertanggung jawab dengan pilihan kalian. Sebelum kalian melakukan sesuatu yang jauh, ya kontak fisik yang jauh,
pikirkan baik-baik masa depan kalian, seperti itu. Itu sih dari kakak ya. Oke, terima kasih Kak jawabannya. Untuk Eriza mungkin sudah terjawab ya pertanyaannya, dan semoga Eriza juga teman-teman yang lainnya mulai dari sekarang bisa lebih intensif lagi menjaga kesehatan reproduksinya. Kata Kak Asti tadi, yang ingat yang utama adalah kebersihan. Oke, kita lanjut Kak ya ke pertanyaan yang ketiga, yaitu dari Ferdi_Anditya 8. Nah, pertanyaannya itu, halo Kak, mau tanya, usia berapa anak cukup untuk diberi edukasi tentang kesehatan reproduksi? Nah, sedangkan kalau usia yang di bawah tersebut, bagaimana sih cara mengedukasinya? Oke, maaf Dayu, agak terputus tadi sinyalnya. Bisa diulang pertanyaannya. Iya, saya ulang ya, dari Ferdi_Anditya 8. Halo Kak, mau tanya, usia berapa anak diberi edukasi tentang kesehatan reproduksi? Sedangkan kalau usia di bawah tersebut itu bagaimana? Oke, Mungkin jadi pertanyaannya lebih ke usia tepat untuk kita mengedukasi anak-anak gitu Kak. Oke, jadi dalam setiap perkembangan anak dari anak, remaja, dewasa seperti itu, pasti ada pendekatan yang disesuaikan dengan umurnya gitu. Kalau dari kakak sih, jujur kakak kurang tahu nih umur yang seperti misalnya umur yang eksak gitu, umur yang pasti kapan memulai pendidikan reproduksi. Tapi ketika seorang anak kecil sudah bisa kita berkomunikasi dengan dia, bisa mulai kita ajarkan pendidikan kesehatan reproduksi secara sederhana. Misalnya dia tahu mana bagian tubuhnya yang boleh disentuh oleh orang lain, mana yang tidak boleh, seperti itu. Itu kan bisa dimulai dari masa balita, seperti itu. Ya, jadi kalau dari misalnya anak balita, anak SD, teman-teman yang masih remaja, itu pendekatannya beda-beda. Kalau yang anak-anak, paling kita kasih pengertian mana yang boleh dipegang orang, mana yang tidak boleh, seperti itu. Mana yang boleh diperlihatkan ke orang, mana yang tidak boleh, seperti itu. Kalau yang untuk teman-teman yang remaja, yang tingkat SMA, sudah kita berikan edukasi tentang tanggung jawab. Bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Seperti itu sih dari kakak. Oke, terima kasih jawabannya Kak. Untuk Ferdi Aditya, mungkin bisa dari sekarang bantu edukasi teman-teman sekitarnya melalui live ini ya. Nah, lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak, dari Tika FRDAA, Tika Frida mungkin ya. Jadi ada dua pertanyaan nih dari Tika. Pertanyaan yang pertama yaitu, apa sih yang bisa dilakukan terhadap remaja di mana ia memiliki pengetahuan yang keliru soal seksualitas? Kemudian yang kedua, apa sih Kak poin penting yang wajib kita para remaja tahu tentang kesehatan reproduksi? Gimana Kak Asti, sudah jelas? Oke, yang pertama itu bagaimana caranya menyadarkan teman-teman yang memiliki informasi keliru gitu ya tentang kesehatan reproduksi, seperti itu ya. Ya, kemungkinan ya intinya seperti itu, soalnya tadi agak terputus ya. Sharing sih kuncinya. Kita sering-sering sharing sama teman-teman. Misalnya kalau usianya remaja seperti adik-adik, ikut kegiatan organisasi, kita sharing dengan teman, sharing dengan orang yang tepat. Apabila dirasa mendapat informasi yang kurang meyakinkan, bisa ditanyakan ke ahlinya. Bisa misalnya ke guru, ke orang tua, bisa ke dokter, seperti itu. Kemudian poin penting dari menjaga kesehatan reproduksi adalah bagaimana kita bisa melindungi diri kita, terhindar dari perilaku seksual berisiko, terhindar dari penyakit seksual, infeksi seksual menular, seperti itu. Jadi gimana kita bisa jaga diri lah gitu, supaya nantinya di saat yang sebenarnya dibutuhkan, di saat kita sudah dewasa, organ reproduksi kita itu sehat, seperti itu. Oke, itu ya untuk Ika Frida, mungkin sudah terjawab pertanyaannya.
Nah, ini kayaknya ada pertanyaan spesial nih Kak dari Daud Puji Raharjo. Halo Bu Dokter, mau nanya nih, resiko remaja jika tidak menjaga alat reproduksinya bagaimana? Oke, spesial banget ya dari Kakak Daud. Betul. Jadi Kak Daud itu waktu saya masih jadi PMR Wira, itu jadi pembimbing saya. Jadi beliau itu sangat bertalenta, sangat telaten lah mengurus kami, sangat mengerti cara pendekatannya, sehingga sampai saya sekarang hampir lebih dari 10 tahun lulus dari Semansa, lebih dari 10 tahun selesai ikut PMR, masih tetap keep in touch gitu. Jadi untuk Kak Daud sih risiko-risiko kalau kita tidak menjaga kesehatan reproduksi yaitu terkena penyakit menular yang nantinya penyakit-penyakit itu mungkin bisa menimbulkan kecacatan bagi kita, kemudian juga bahkan ada penyakit HIV/AIDS yang sampai saat ini kan belum ada obat yang spesifik untuk penyakit tersebut, hanya untuk mengurangi gejala. Yang nantinya juga kalau misalnya terlalu fatal infeksi HIV/AIDS-nya bisa menyebabkan kematian seperti itu. Jadi ya teman-teman sekarang, adik-adik sekarang ya benar-benar harus menjaga diri dengan baik-baik supaya kita terhindar dari penyakit-penyakit seksual tersebut. Itu aja sih. Itu mungkin ya teman-teman jawaban dari pertanyaan Kak Daud. Semoga bisa mengedukasi teman-teman semua. Lanjut Kak ke pertanyaan dari Sri Mulia _ Jadi ini cukup menarik pertanyaannya. Kak, memangnya kalau sunat itu berpengaruh ya sama kesehatan reproduksi, terutama bagi pria? Oke, jadi sunat itu merupakan salah satu cara sih untuk menjaga kebersihan organ reproduksi. Nanti ketika seorang laki-laki itu disunat seperti itu, maka akan lebih mudah untuk membersihkan organ reproduksinya. Seperti itu. Tapi bagi adik-adik yang tidak disunat, jangan berkecil hati. Jadi tetap kita bisa merawat organ reproduksi kita, dibersihkan pas pagi mandi, malam mandi, dibersihkan dengan teliti seperti itu. Kalau sunat ya memang mengurangi risiko kotoran menumpuk di organ reproduksi pria, dan juga ada beberapa penelitian yang membuktikan bahwa itu mengurangi risiko kanker penis seperti itu. Oh iya. Oke. Itu mungkin jawaban untuk pertanyaan dari Sri Mulia, semoga membantu ya. Lanjut kita ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Bila Arpavia. Di pertanyaannya, Kak, apakah siklus menstruasi yang tidak teratur itu berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi kita? Iya, jadi pertanyaan bagus banget ya. Siklus menstruasi itu, jadi adik-adik tahu menstruasi merupakan salah satu tanda kita sudah beranjak ke remaja, tanda bahwa organ reproduksi perempuan mengalami perkembangan seperti itu. Siklus menstruasi dipengaruhi banyak sekali hal, hormonal, gizi, kemudian psikologis, itu banyak sekali. Jadi apabila adik-adik ada siklusnya terganggu, jadi biasanya siklus normal menstruasi itu 28 sampai 35 hari. Jadi kalau misalnya adik-adik siklusnya lebih cepat, misalnya sebulan dapat mens 2 kali, atau malah 3 bulan nggak mens, itu harus periksa, ya harus memeriksakan diri ke dokter. Jadi harus tahu lebih awal lah apa yang terjadi gitu. Sebagai tips dari kakak untuk adik-adik perempuan, sekarang kan sudah zaman internet, zaman kita sudah bawa gadget semua, downloadlah aplikasi untuk men-tracking menstruasi kita. Jadi setiap bulan kita input di situ, di aplikasi itu tanggal berapa kita mens. Jadi kita bisa pantau, oh bulan ini mens saya normal loh, jaraknya normal. Gitu.
gitu. Nanti juga itu kalau misalnya adik-adik ke dokter bisa menyerahkan itu sebagai data. Jadi bisa memantau kesehatan adik-adik. Kemudian adik-adik harus makan makanan yang bergizi. Percaya atau tidak, apabila adik-adik terlalu gemuk, siklus mensnya bisa terganggu. Terlalu kurus, juga siklus mensnya bisa terganggu. Seperti itu. Jadi kita harus makan makanan bergizi, kurangi stres, dan juga harus makan sayur, jangan makan junk food aja. Seperti itu sih dari kakak beberapa tipsnya. Oke, itu dia ya jawaban untuk pertanyaan dari Dila Artavia. Semoga membantu. Tadi juga udah ada tips dari Kak Asti. Untuk para perempuan nih bisa mulai download aplikasi tracking menstruasi kita. Jadi biar bisa mengontrol keteraturan menstruasi kita. Oke, sebelum lanjut nih Kak, Dayu mau ngingetin nih buat teman-teman mungkin yang baru join, jangan lupa ya mengisi link absensi dan juga door prize yang sudah kita sediakan di bio PMR Wira. Nanti bisa dapat door prize loh. Kita lanjut ya Kak ke pertanyaan yang berikutnya. Itu dari PVNH_05. Pertanyaannya adalah, bagaimana sih caranya mengetahui seberapa parah penyakit keputihan? Oke, untuk keputihan, mungkin kan adik-adik sering mengalami ya, nggak sih sering, pasti pernah mengalami keputihan seperti itu. Jadi keputihan kita itu ada dua jenis, ada keputihan yang fisiologis istilahnya, jadi keputihan yang sehat, bukan sehat sih, jadi keputihan yang memang bagian dari siklus tubuh, ada yang patologis atau yang berbahaya. Jadi yang fisiologis itu biasanya kita dapatkan saat menjelang menstruasi. Kemudian saat masa subur, biasanya 2 minggu sebelum menstruasi kita akan mengalami keputihan fisiologis. Itu tanda-tandanya adalah cairannya bening, biasanya tidak berbau, tidak gatal. Jadi itu masih wajar. Apabila nanti kan seperti Kak Asti bilang tadi, Kak Asti kan sarankan untuk download aplikasi untuk tracking menstruasi. Nanti di sana juga ada tracking masa ovulasi juga. Jadi ketika adik-adik ngerasa nggak beres, kok aku kayak keputihan nih, kok ada sekresi-sekresi yang bikin nggak nyaman, kalian cocokkan di kalender itu, oh ternyata udah deket ya masa menstruasi, oh wajar gitu. Atau lihat, oh ternyata mau masa ovulasi, oh wajar, seperti itu. Nah, kapan keputihan itu berbahaya? Yaitu kebalikan dari keputihan fisiologis itu. Yang pertama dari warna, kadang warnanya tuh nggak bening. Kalau yang berbahaya tuh warnanya tuh kuning, terus atau kadang hijau atau abu dan berbau, kemudian gatal. Jadi kalau sudah mengalami tanda-tanda seperti ini, adik-adik cepat-cepat berkonsultasi. Kalau sekarang zamannya BPJS, kalian ke dokter umum. Kalau kalian punya BPJS, ke dokter umum dulu, ke dokter KTP kalian dulu, konsultasi di situ. Seandainya tidak bisa terpecahkan masalahnya, nanti akan diarahkan ke dokter spesialis kandungan. Seperti itu. Oke, itu ya mungkin jawaban pertanyaan dari VVNH dan 105. Semoga terjawab dan semoga bisa membedakan lagi ya antara tadi yang dikatakan Kak Asti, keputihan fisiologis dan juga patologis. Oke, lanjut Kak, kita ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari di kolom chat mungkin dari baca, ada dari Putri Vidya 19. Halo Kak, gimana sih tanggapan kakak kalau misalkan saat ini tuh masih ada beberapa orang yang menganggap bahwa pendidikan Keskro itu adalah hal yang tabu untuk dibicarakan. Jadi lebih ke tanggapan kakak sih bagaimana? Iya, jujur karena kita berada di Indonesia yang budayanya masih budaya timur, memang harus hati-hati sekali dalam pemilihan kata. Kakak pun ketika sharing kepada kalian, karena ini di-share juga IG Live, jadi memang harus benar-benar berhati-hati dalam pemilihan kata. Jadi menurut kakak sendiri, orang-orang maksudnya anak-anak
remaja itu wajib mendapat pendidikan tentang kesehatan reproduksi gitu. Tapi bagaimana kita memberikan pendidikannya dengan pendekatan yang sesuai. Misalnya kalau anak-anak ya sebatas mana kita ajarkan. Kalau remaja sebagaimana kita ajarkan. Daripada nih karena tabu kita tidak share, adik-adik remaja malah mencoba-coba sendiri, mencari pengetahuan, googling sendiri, ada hoax dan yang lain-lain seperti itu, malah terjadi penyakit di sistem reproduksi. Jadi lebih baik tahu dulu ini, tahu gimana cara menjaganya, tahu hal-hal apa saja yang membuat kesehatan reproduksi kita terganggu gitu. Karena kan kalau kakak lebih suka, mungkin dari tadi kakak ulang-ulang, kalau diri kita sendiri itu bertanggung jawab atas kesehatan kita. Iya, betul sekali. Kakak sangat suka sekali dengan quote itu, jadi memang kita wajib tahu kok gitu. Seperti itu sih, yang penting pendekatannya sesuai, pemilihan katanya sesuai, dan disesuaikan juga dengan batas umur. Kalau misalnya umur seperti remaja, kalau kakak cuma kasih tahu ini loh bagian tubuh kita yang nggak boleh dipegang, ini loh bagian tubuh kita yang bisa di-show ke orang lain gitu, kayaknya pasti nggak akan tertarik deh kalian. Udah tahu dari dulu pasti kayak gitu. Jadi ya dikasih pendekatan yang sesuai sih gitu. Ya, Kak Putri Vidya dan teman-teman semua, tanggapan dari Kak Asti, semoga untuk teman-teman bisa lebih mengedukasi diri lagi dan juga jika bisa nanti mengedukasi teman-temannya terkait kesehatan reproduksi. Lanjut Kak, kita baca pertanyaan dari kolom chat lagi, itu dari username atas nama Aryanti _ Kak mau tanya dong, apakah laki-laki itu mengalami menopause? Jadi kalau menopause itu biasanya istilah yang digunakan pada saat seorang perempuan berhenti menstruasi, seperti itulah, gampangnya seperti itu gitu. Kalau laki-laki sih tidak ada istilah menopause pada laki-laki. Mungkin kalau kakak tidak salah ingat itu ada namanya andropause, tapi pada laki-laki tidak begitu spesifik sih. Jadi makanya mungkin teman-teman tahu ada yang sudah kakek-kakek tapi masih bisa punya anak, jadi itu masih memungkinkan gitu sih. Ya, oke, jawaban untuk Kak Aryanti. Lanjut Kak, ada lagi pertanyaan di kolom chat dari Indira _64. Halo Kak, bagaimana cara mengajarkan pentingnya kesehatan reproduksi pada anak usia dini? Nah, mungkin yang tadi nih Kak ya, anak usia dini. Ya, jadi anak-anak usia dini mungkin ya teman-teman punya adik kali ya. Banyak yang masih punya adik di sini, jadi ingin mengedukasi adiknya secara benar. Ya yang tadi mana yang bisa di-show, mana yang boleh disentuh, siapa saja yang boleh menyentuhnya, seperti itu. Jadi harus ya itu sih cara sederhananya. Terus kalau misalnya adik-adiknya sudah memasuki masa pubertas, misalnya sudah menstruasi atau sudah pada laki-laki, biasanya kita sebut mimpi basah, nanti diajarkan lagi yang lebih spesifik gimana sih cara menjaganya seperti itu. Dan juga yang paling penting juga kalau misalnya teman-teman atau mungkin teman-teman juga bisa memberitahukan ke adik-adiknya kalau misalnya ada keluhan di daerah genital, di daerah alat kelamin seperti itu, tidak usah malu untuk memeriksakan diri. Karena semakin awal deteksi dini namanya, semakin awal kita tahu, semakin gampang diobati, atau semakin gampang kita tahu, oh ini penyebabnya karena ini loh gitu. Oh ini nggak berbahaya, oh ini berbahaya seperti itu. Oke, itu ya mungkin untuk Kak Indira dan teman-teman yang ketinggalan sudah ditegaskan lagi oleh Kak Asti. Kita lanjut nih Kak, ada pertanyaan dari Meta Cita. Halo Kak, mau tanya apa saja sih dampak dari kehamilan di usia dini? Nah, mungkin banyak seperti yang Kak Asti bilang,
sudah sering sekali ya terjadi kehamilan usia dini. Iya, jadi seperti yang sudah Kakak bilang sebelumnya, dan juga mungkin adik-adik sekalian sudah mungkin bisa mulai memikirkan ya dampak-dampaknya. Yang pertama dari segi fisik itu sendiri, karena usianya masih dini, masih remaja, organ reproduksinya belum berkembang secara sempurna, tentu saja banyak sekali risikonya. Misalnya bayinya bisa lahir prematur seperti itu, atau mungkin kalau misalnya berhubungan seksual nih, ini belum kehamilan, berhubungan seksual usia dini, dinding-dinding vagina itu belum sempurna, nanti bisa terjadi kalau di medis namanya displasia. Istilahnya sel-selnya itu tidak bertumbuh dengan baik dan bisa menyebabkan kanker. Itu. Nah, kalau kehamilan di usia dini itu yang selain berefek ke janinnya, berefek tidak baik ke si ibu itu juga. Kemudian secara psikologis, kalau misalnya kalian, mohon maaf ini, kalau kalian misalnya hamil di usia SMA kan pasti sekolah kan terputus. Memang sih bisa lanjut paket C, tapi kan akan beda sensasinya seperti itu. Nah, otomatis ada kemungkinan ada cita-cita yang nggak kesampaian jadinya, atau harus tertunda, dilanjutkan dulu, seperti itu. Dari segi finansial juga, kalian masih remaja kan, masih belum dibekali skill untuk bekerja seperti itu. Nanti kan akan jadi serba kekurangan lah jadinya gitu. Untuk terutama bagi teman-teman yang memang tidak punya skill, yang belum punya skill untuk bekerja, selain seperti itu sih. Jadi kalau dampak kehamilan usia dini banyak sekali, biopsikososial dan psikologisnya sih, terutama bagi teman-teman kesiapan diri itu pasti akan terganggu lah. Itu ya jawabannya untuk teman-teman. Semoga dari sekarang teman-teman bisa lebih waspada lagi tentang yang namanya kehamilan usia dini. Karena seperti yang dijelasin oleh Kak Asti tadi, banyak hal yang harus kita siapkan seperti mental, finansial kita, psikologis kita juga. Nah, Kak Asti, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, boleh nih Dayu mau tanya-tanya dikit ke Kak Asti. Kan Kak Asti sebagai dokter nih, mungkin ada beberapa teman-teman kita yang mau berminat juga menjadi dokter. Jadi bisa sharing sedikit dong gimana perjalanan Kak Asti sampai sekarang bisa menjadi dokter. Oke, gimana ya? Juga bingung jawab apa. Jadi menjalani kalau jadi dulu kakak itu mulai dari masa SMA aja ya. Dari SMA kelas 2, kakak kan kakak di Semansa seperti kalian. Dari SMA kelas 2, syukurnya kakak sudah menentukan pilihan. Oh, saya mau kemana gitu. Kira-kira saya mau ke bidang apa, seperti itu. Nah, pada saat itu kakak kakak itu kan anak pertama dari 3 bersaudara, anak perempuan lagi, dari bapak tidak mengizinkan kakak untuk keluar Bali. Jadi waktu itu targetnya kakak mau sekolah apa sih gitu. Saya sudah sekolah nih di sekolah terbaik di Singaraja. Kalau kuliahnya saya mau kemana gitu. Jadi kakak bilang, oh kalau gitu kakak coba deh di sekolah yang terbaik, kuliah di tempat yang terbaik di Bali, seperti itu. Nah, pada zamannya kakak ini FK Unud, kelas 2 SMA itu kakak main ke FK Unud, lihat, oh kok bagus sih bangunannya dan lain sebagainya gitu. Ya udah, waktu itu kakak memutuskan pilihan untuk ya udah saya akan kejar ke FK menjadi seorang dokter. Sederhana banget ya motivasinya. Seperti itu. Jadi dari kelas 2 SMA kakak ada konsul ke salah satu dokter, namanya Dokter Adi Wibowo. Sampai sekarang kakak ingat banget. Mungkin kalau teman-teman ke arah barat, daerah di
di daerah barat dekat Krishna itu ada prakteknya Dokter Adi Wibowo. Nah, itu dulu kakak cari ke UGD waktu kakak kelas 2 SMA. Kakak belajar sama beliau. Belajarnya bukan belajar kedokteran, enggak. Kakak belajar tips dan triknya bagaimana. Waktu itu kan beliau memplot kakak UNER gitu. Cobalah kamu coba cari UNER seperti itu. Cuman kan karena terhalang restu orang tua, ya udah UNER aja gitu. Nah, dari sana beliau share-nya apa? Yang pertama jangan nyontek. Apapun pelajarannya jangan nyontek. Jadi kamu bisa tahu kemampuanmu sebatas apa. Seperti itu. Kemudian hal-hal detail lainnya beliau share. Seperti pensilnya harus pensil 2B merek apa gitu zaman dulu. Kalau ujian harus pakai pensil 2B merek ini ya, Dek. Belinya jangan sembarangan, jangan di tempat sembarangan supaya enggak palsu. Cara buletin itu jawab ujian zaman dulu kakak itu diajarin juga sama beliau dari luar ke dalam sampai sedetail itu beliau mengajarinya. Kemudian juga buku-buku untuk waktu itu namanya adalah senam PTN, buku-buku beliau berikan. Jadi mulai kelas 2 kakak udah lihat-lihat dulu model-model soalnya seperti apa gitu. Kelas 3 kakak apply untuk FK Unut, PMDK kan, jalur PMDK, cuman karena nilai raport tidak begitu bagus, tidak begitu mendukung. Jadi kakak gagal di PMDK-nya. Ya benar. PMDK, terus kakak ikut senam PT. Kakak terkendala juga waktu itu karena kalau dari teman-teman seangkatan kakak putus-putus ya. Seangkatan kakak mereka semua bimbelnya pada di Denpasar. Kakak enggak bisa bimbel ke Denpasar karena berbagai masalah finansial juga, di Denpasar juga harus tinggal di mana dan sebagainya. Akhirnya kakak bimbelnya di Singaraja. Jadi waktu itu ya udah kakak terima keadaan, mengerjakan terus berlatih. Syukurnya waktu itu keterima senam PTN. Jadi satu-satunya di Singaraja itu kakak yang lewat senam PTN wilayah Singaraja. Tapi kalau seangkatan sama teman-teman di Semansa ada 6, kita terima di FK Unut seperti itu. Dan jangan lupa berdoa. Oke. Itu ya teman-teman mungkin sedikit sharing dari Dr. Asti. Nah, untuk kita lanjut mungkin lagi 1 atau 2 pertanyaan aja ya Kak untuk live kali ini. Yang pertama kita lihat dari kolom chat dulu. Nah, ini Sucitra bertanya lagi Kak. Halo, mau tanya dong Kak, bagaimana cara seseorang itu bisa terinfeksi HIV? Oke. Iya, jadi cara seseorang bisa terinfeksi HIV biasanya tertular dari cairan tubuh ya, bisa darah, biasanya dari darah. Contohnya transfusi darah, kemudian hubungan seksual tanpa pengaman seperti itu. Apalagi ya, itu sih yang paling sering kontak dengan cairan tubuh. Jadi kalau misalnya ada penderita HIV/AIDS terluka, kemudian kita juga di tubuh kita ada luka, kita menyentuhnya tanpa pengaman, kita bisa tertular juga dengan virusnya itu. Yang paling ditekankan sih kontaknya lewat cairan tubuh, seperti itu. Oke, itu ya mungkin untuk Sucitra. Mungkin dari nambahin tadi seseorang terjangkit penyakit HIV mungkin juga bisa dari ibu hamil yang terjangkit HIV ke janinnya gitu ya untuk Kak Sucitra. Semoga pertanyaannya terjawab. Ya. Mungkin lagi 1 pertanyaan lagi nih Kak di sesi live ini, yaitu dari username atas nama Sinta_Pramastini. Kak, saat ini apa saja sih masalah reproduksi yang paling banyak dialami oleh orang-orang?
Masalah reproduksi yang paling banyak dialami oleh orang-orang ya. Iya, betul. Kalau berdasarkan Pusdatin, pusat penelitian lah di Indonesia untuk kesehatannya, sih masih kehamilan berisiko, kemudian juga infeksi menular seksual, HIV/AIDS, seperti itu sih yang masih banyak. Kemudian perkawinan di usia muda juga menyumbang proporsi untuk masalah kesehatan reproduksi di Indonesia sih. Sementara sih itu. Oh, itu ya mungkin jawaban dari pertanyaan untuk Sinta Pramastini. Kayaknya kita udah mau berakhir nih Kak sesi live kali ini. Sebelumnya Dayu, sebelum kita mengakhiri dulu, boleh dong Kak Asti menyampaikan kesan-kesannya sudah mengikuti live Instagram kali ini, gimana Kak? Pesan-pesan dari Kak Asti. Oke, yang pertama Kakak makasih banget buat adik-adik panitia IG Live ini, buat Dayu dan juga buat teman-teman yang lain yang di belakang layar yang Kakak tidak lihat sekarang. Terima kasih sudah mengundang Kakak untuk sharing, yang kemudian juga Kakak minta maaf karena kalau masih ada banyak kekurangan seperti itu, yang banyak sekali pertanyaan dari adik-adik semansa yang Kakak tahu pasti pinter-pinter banget, dan jawaban-jawaban Kakak mungkin ada beberapa yang kurang memuaskan bagi adik-adik. Kakak minta maaf. Kemudian untuk pesannya bagi adik-adik agar harapannya Kakak sih adik-adik bisa bertanggung jawab untuk diri adik-adik sendiri. Adik-adik bertanggung jawab terhadap kesehatan reproduksi adik-adik. Dan juga selain bertanggung jawab terhadap diri sendiri, adik-adik harus bisa menjaga teman-teman juga, menjaga teman-teman yang lain, menjaga adik atau kakak saudaranya teman-teman seperti itu. Kemudian juga apa yang didapat dari IG Live ini, apa yang didapat yang positif dari IG Live ini bisa di-share juga ke teman-teman yang lain yang mungkin bukan anggota PMR, yang tidak menyaksikan IG Live ini. Jadi mereka ada sedikit tambahan edukasi lah bagi mereka gitu. Oke, itu ya dari Kak Asti. Dan juga mau berterima kasih banyak buat Kak Asti sudah meluangkan waktu untuk live Instagram kali ini untuk mengedukasi kita dan juga kalian semua teman-teman. Nah, untuk teman-teman itu dia sesi sharing kita hari ini. Gimana nih, pasti senang kan pertanyaan-pertanyaannya bisa dijawab langsung oleh Kak Dr. Asti Wulandari, narasumber kita. Untuk teman-teman yang pertanyaannya yang mungkin belum terjawab, kami mohon maaf. Nah, tapi teman-teman jangan khawatir ya, karena kita masih ada satu part live Instagram lagi, yaitu pada tanggal 28 November 2020. Tentunya materinya tidak kalah menarik dari sekarang. Oh iya, satu lagi, dan juga mau ngingetin buat teman-teman yang sudah menyaksikan live ini, jangan lupa untuk mengisi link absensi dan juga download di link bio Instagram kita, karena tentunya nanti akan diundi dan bisa mendapatkan prize. Oke, sekian mungkin sesi sharing kita kali ini. Sebelum kita menutup, tentu ada baiknya untuk kita berdoa sesuai keyakinan dan juga kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dipersilahkan. Berdoa dapat diakhiri. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah menyaksikan live ini. Terima kasih juga Kak Asti. Iya, sama-sama. Terima kasih juga pengalamannya. Iya Kak, dadah. Nah.